Minggu depan ya, ayah sudah aturkan pertemuan perjodohan dengan putra keluarga Xie, orang terkaya itu. Kamu persiapkan diri baik-baik. Presiden Sheng Hua yang ternama, setiap hari turun ke anak perusahaan, bayangannya pun susah ditangkap. Di acara perjodohan minggu depan, bertemu dengan Pu Lioqi, keluarga Lin, kamu harus tampil baik. Tidak, aku tidak mau dijodohkan. Siapa yang siap, silakan pergi, pokoknya aku tidak pergi. Keluarga Xie dengan harta ratusan miliar, masih menyuruh anaknya cari jodoh. Pasti laki-laki itu jelek atau sakit. Rela kau dorong anakmu ke lubang api? Ini tidak bisa ditawar. Aku tidak pergi. Ruang periksa 4 atau 5 ya. Rumah sakit jelek apa yang dicari? Asisten Li, papan nama bagian penyakit dalam pun rusak. Yang tidak tahu, kira ini bagian urologi. Cukup ganteng juga. Sayangnya kondisi biasa. Lagi pula yang datang ke urologi. Tuan Li, ya, coba ceritakan gejala Anda secara singkat. Pusing dan jantung berdebar. Kalau emosi, badan lemas, hari ini ke proyek. Aku bahkan tidak bisa angkat 5 batu bata. Makanya cepat daftar. Kondisimu ini, saat ini lebih mirip reaksi normal setelah kelelahan. Kau bisa jelaskan lebih detail, bagian mana yang tidak nyaman. Misalnya, kamu pagi tidak bisa. Bangun dari tempat tidur? Atau setelah bangun, semangat juga tidak baik. Aku memang agak susah bangun. Apalagi sekarang cuaca panas, jadi lebih mudah malas bangun, dan juga kurang semangat. Tapi apa ini ada hubungannya dengan penyakitku? Tentu saja ada. Penyebab penyakit ini banyak, sebelumnya juga pernah ada, karena faktor cuaca yang mempengaruhi penyakit. Biar ku bantu periksa. Mau apa kamu? Memeriksamu. Kamu ngapain? Sentuhan jenius. Tangan ajaib menghidupkan kembali. Kau masih mau periksa? Dokter, sepertinya ada kesalahpahaman antara kita. Kesalahpahaman apa? Rekam medis ini bukan milikmu. Ini. Kau masih lajang? Apa hubungannya dengan pengobatan? Tentu saja ada hubungannya. Biaya pengobatan disfungsi sangat mahal. Jika kamu lajang, kita bisa membuat kesepakatan. Asal kamu setuju menikah kontrak denganku, biaya pengobatan selanjutnya, aku tanggung semua. Aku juga akan menyusun program pemulihan untukmu. Dengan begitu, aku tidak perlu bertemu pria katak dari keluarga Xie untuk kencan buta. Kamu tahu siapa aku? Aku bisa baca. Pertama kalinya seseorang yang tidak tahu aku Presiden Sheng Hua mengira aku punya disfungsi dan mengajakku menikah. Lucu juga, aku cukup miskin, rumah kontrakan, tidak punya rumah, mobil, atau tabungan. Kelihatannya. Tapi tidak apa-apa. Aku juga tidak punya uang banyak. Kita berdua miskin, cocok. Wanita ini benar-benar lucu, setidaknya lebih dari putri keluarga Lin yang belum pernah kulihat seru. Kalau tidak mau, ya sudah, aku mau pulang. Tuan Li, lebih cepat diobati lebih baik. Tunggu. Di catatan medismu tertulis Li, kan? Berobat bukan hal yang memalukan? Aku takut orang tahu, jadi, aku pakai nama palsu di catatan medis. Jadi kamu bernama Xie. Orang terkaya di Jiangcheng juga bernama Xie. Apa kalian ada hubungan? Banyak orang bernama Xie di Jiangcheng, masa semuanya berhubungan dengan orang terkaya? Juga ya. Ada yang bangun rumah, ada yang jual rumah, sungguh beda nasib walau marga sama. Pulang, kemasi barang, aku antar kamu pulang, nanti malam pindah tinggal denganku. Antar aku pulang? Tinggal bersama malam ini? Aduh, kalau dia tahu rumahku di kawasan villa. Tenang saja, kita suami istri sah. Hemat sewamu, sekalian aku obati kamu. Xie, kok bisa ketemu di sini? Direktur Li, kebetulan sekali. Kamu panggil dia apa? Tidak ada, Xie kecil. Halo, Direktur Li? Direktur Li, ini siapa? Ini bos proyek kami. Mungkin juga ada urusan di sini?
Direktur Lee, sudah selesai, mau saya antar pulang? Aku. Masa Pak Lee enggak bawa sopir sendiri? Buat apa kamu pamer di sini? Cepat pulang dan berkemas. Anu. Hari ini aku benar-benar tidak bawa sopir. Itu, Xiao Xie. Aku pulang sebentar. Kamu antar bos pulang. Siap, bos. Bagaimana kalau aku antar bos pulang dulu? Kamu jalan sendiri dulu. Aku nanti datang sendiri ke rumahmu. Baiklah. Tinggalkan kontak. Iya. Setelah selesai berkemas, datang sendiri ya. Bos, ini siapa? Oh iya. Mulai sekarang, kalau ketemu dia, bersikap hormat. Karena dia adalah istri sahku, lo. Sah? Apa? Hanya dalam satu sore. Jangan-jangan sudah lupakan aku? Belum masuk, kan? Kamu kirim aku surat nikah. Apa maksudnya? Artinya sesuai tulisan, memberitahu Anda. Aku sudah menemukan orang untuk menikah. Dari pihak keluarga Xie. Kamu segera tolak. Hari ini cari, hari ini nikah. Kamu pikir ini rekrut paksa? Laki-laki ini keluarganya berapa orang? Tabungan berapa? Pekerjaan apa? Kamu sudah tahu? Tidak tahu, tidak kenal. Tapi, bukankah pernikahan itu pada dasarnya adalah perjudian besar? Aku cuma lebih awal bertaruh. Aku lihat kamu kurang ajar. Kamu juga pikir, orang itu baru kenal lalu langsung menikah denganmu. Mau cari apa darimu? Tentu saja lihat kemampuanku yang hebat, dan juga memberi uang untuk pengobatannya. Pokoknya bukan karena uangku. Bahkan kalau tidak cari uang, kamu juga tidak bisa sembarangan begini. Kamu foto juga foto bersama, dan namanya kirim padaku. Aku lihat bagaimana rupanya. Tahu aku sudah menikah saja sudah cukup. Untuk apa tahu banyak-banyak, bukannya kamu yang hidup dengannya. Cari tahu tentang pasangan nikahnya itu. Program berdiri 21 hari. Betul, ini dirancang khusus untukmu, rencana pemulihan besar. Mulai hari ini, program berdiri dipadukan dengan obat khusus, 2 cara sekaligus. Jamin dalam 21 hari, mudah memulihkan kejantanan pria. Bagaimana kalau aku bilang sebenarnya aku tidak sakit? Tidak sakit tapi mau menikah denganku. Berarti punya maksud lain dong, segera urus cerai. Kamu hari ini pindah keluar. Kalau begitu aku tetap sakit dulu saja. Kata-katanya, kamu sebenarnya sakit beneran atau pura-pura? Kalau tidak, kuperiksa dengan baik. Aku sakit. Aku benar-benar sakit. Aku minum obat, oke? Ini kamu makan dulu. 2 hari lagi rumah sakit kami akan mendapatkan obat khusus. Kalau efeknya bagus, saya akan belikan itu juga untukmu. Ada ahli seperti saya yang pintar, mengobati kamu, pasti istri kamu, yang berikutnya mimpi pun akan tersenyum. Bagaimana urusan yang saya minta kamu selidiki? Baik, sampai besok. Rapat pengajuan sumber daya medis akan segera dimulai. Setiap departemen untuk mencari sponsor, semua membuka layanan kunjungan dokter. Departemen kita punya pasien SVIP. Xiao Wen, kamu ikuti. Halo, Anda cari siapa? Dari rumah sakit Shuguang, mencari Tuan Han. 2 hari ini saya sedang membantu kamu menyelidiki putri keluarga Lin, kan? Kebetulan sekali, pembantu saya dulu pernah bekerja di keluarga Lin. Katanya putri keluarga Lin ini kuliah di universitas lokal, setelah ujian pasca sarjana ingin keluar negeri, tapi tidak jadi. Sejak itu, jarang muncul di depan umum. Saya tanya Mau, dia juga tidak tahu wajahnya seperti apa. Saya duga jelek sekali, sampai tidak bisa dilihat orang. Kamu bilang siapa yang jelek? Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Siapa yang suruh kamu masuk? Ini istri saya. Istri? Kapan kamu menikah?
Bukannya kamu seharusnya di lokasi konstruksi? Apa yang kamu lakukan di sini? Lokasi konstruksi? Lokasi apa? Ini teman saya. Asisten Direktur Lee. Tuan Han, dia teman baik Direktur Lee. Saya menemani Direktur Lee datang. Di mana Direktur Lee? Dia ke toilet. Seharusnya segera kembali. Saya tadi dengar dia bilang, membantumu menyelidiki putri keluarga Lin. Kenapa kamu menyelidikinya? Kamu salah dengar. Dia yang suka putri keluarga Lin, dan diam-diam menyelidikinya. Saya pikir ini tidak baik. Tapi dia teman Direktur Lee, saya juga tidak enak banyak bicara. Kalian suami istri ngomongin apa? Nona Lin, 2 hari ini saya sedang membantu menyelidiki putri keluarga Lin, kan? Kebetulan sekali, pembantu saya dulu pernah bekerja di keluarga Lin. Nona Lin, apakah Anda? Kamu bilang dia Nona Lin? Ya, saya dulu pembantu di keluarga Lin. Salah kenal, bukan Nona Lin. Tidak, ini Nona Lin. Saya masih ingat Anda punya tahi lalat di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Untung saja sudah dihilangkan sejak lama. Lihat, tidak ada tahi lalat. Salah kenal, kan? Mak Wu, silakan pergi dulu. Baik, Tuan Muda. Nyonya Wu memang agak sulit mengenali wajah. Beberapa waktu lalu, dia sempat mengira aku adalah ayahku. Bosmu datang. Cepatlah pergi. Aku juga harus mulai bekerja. Halo, Tuan Han, aku dokter dari Rumah Sakit Suguang. Kapan kita bisa memulai perawatan? Kamu mau merawat dia? Aku tidak izinkan. Kamu tidak izinkan? Apa hakmu melarang? Kamu datang untuk merawatku, bukan dia. Aku memanggil dokter andrologi ke rumah, kalian pergi saja. Tuan Han, jangan takut pada dokter. Pria punya masalah itu wajar. Seperti suamiku, sebenarnya aku juga pernah memeriksanya. Kenapa kamu bilang begitu padanya? Istriku tidak bisa merawat penyakitmu? Carilah dokter lain, kita pergi. Kamu bersikap begitu buruk pada temannya Pak Li. Apa itu pantas? Hubungan Pak Li dan Pak Han sangat erat, biarkan Pak Li yang bicara saja. Benar kan, Pak Li? Iya, iya. Kami berteman sejak kecil. Baiklah, aku mau angkat telepon. Baik, Halo, silakan bicara. Rumah tidak jadi disewa. Pindah dalam 3 hari. Itu melanggar kontrak. Ini bukan soal uang jaminan. Mana bisa cari rumah dalam 3 hari? Halo, halo? ada apa? Pemilik rumah bilang anaknya pulang dari luar negeri. Rumah tidak jadi disewa. Suruh kita pindah dalam 3 hari. Sesegeralah itu? Tenang saja, aku tidak akan biarkan kamu tidur di jalan. Urusan ini aku yang selesaikan. Kamu pergi kerja saja. Baik. Sie Lancuan. Bukankah seharusnya kamu di proyek? Kamu ngapain di sini? Aku mau melamar pekerjaan paruh waktu bagi brosur. Mau cari uang tambahan, biar cepat beli rumah. Biarpun kamu tidak perlu kesal sama pemilik rumah lagi. Kamu mau belikan aku rumah? Iya dong. Harga rumah di sini rata-rata 20 juta. Dengan gajimu sekarang, tidak makan tidak minum, nabung 500 tahun, 50 tahun. Aku Sie Lancuan jamin dalam 50 tahun, pasti buat kamu tinggal di mansion mewah. Oke, kakak lagi senang hari ini. Lihat saja sesukamu. Mau pilih yang mana, beli yang mana. Rumah ini harganya di atas 20 juta. Kamu bilang beli ya beli, sok jadi putri keluarga Lin ya. Bayar lunas agak susah, uang muka aku masih mampu. Setidaknya aku seorang dokter, penghasilanku sedikit lebih besar dari kamu. Kamu serius mau belikan aku rumah? Yang disertifikat hanya namaku? Iya. Bukankah kita sudah menikah? Masih nunggu mansionmu 50 tahun lagi. Baik, aku akan lebih giat. Cepat lunasi cicilan rumah. Baik. Yang itu bagaimana? Ajak orang lihat-lihat. Rumah kita, terserah kamu.
Kamu buat undian aja. Rumah incarannya dijual padanya dengan diskon 70%. Aku beli rumah besar di Nanchen dengan harga sepertiga. Apa aku mimpi? Keberuntungan sekali. Mungkin karena kau bertemu aku. Kamu sombong. Meskipun beli dengan diskon 70%, kita masih punya cicilan rumah jutaan. Kita harus hemat setelah ini. Gajimu, pengeluaran sehari-hari, gajiku buat bayar cicilan. Baik, sayang. Bank kirim SMS ke aku. Apa kamu beli rumah? Iya, pakai kartuku sendiri. Tidak pakai uang keluarga. Ini soal pakai uang siapa? Setelah menikah, beli rumah masih harus kamu cewek yang bayar. Kamu cari suami macam apa? Pak Lin, kamu bicara apa sih? Kamu bicara tidak sopan sama bapak? Jangan banyak alasan, cepat pulang. Halo, Bu, ada apa? Hunting sudah bilang sama aku. Kamu ini bagaimana sih? Masalah sebesar ini. Kamu biarkan orang luar yang bilang ke aku? Malu banget. Kenapa dia mulutnya cepat sekali? Apa dia secepat itu? Sebarkan soal pernikahanku? Nak, sejak kapan? Minggu lalu. Kapan lagi? Kamu masih bisa tertawa? Dengan begitu, besok di acara perjodohan, kamu harus tampil lebih baik. Bu, bukankah Hunting sudah bilang ke ibu? Terus aku harus tampil apa lagi? Tentu tunjukkan kelebihanmu. Apa mungkin? Bukannya olahragamu lumayan? Besok, aku punya ide bagus. Kamu pakai baju yang seksi. Langsung rebut hati putri keluarga Lin. Pak Lin. Masih marah? Jangan marah dong. Pak Lin, kamu harus percaya pada pilihan anakmu. Ibu tahu, demi kamu, urusanmu ini, benar-benar rambut jadi putih karena pusing. Surat nikahnya, berikan padaku. Aku akan periksa latar belakang orang ini dengan saksama. Tidak bawa. Siapa yang engkau bohongi? Kamu baru saja dari kantor pertanahan. Tanpa surat, bagaimana bisa mengurusnya? Keluarkan. Bagaimana kamu tahu? Di sertifikat rumahku tertulis nama kami berdua. Kamu mau membuatku marah setengah mati? Tuan, obat. Baik, ini. Surat bisa diurus ulang, meski disobek, tetap sah. Silakan lihat, aku pergi ke toilet sebentar. Kamu pikir ayah buta hukum? Tuan, bukankah ini yang akan dijodohkan dengan Nona, Presiden Shenghua? Terakhir kali di rapat tahunan kita bertemu dia. Anda lupa? Tambah 2 lagi. Aku pikir lebih baik kamu alami saja, selagi sekarang tidak mempengaruhi kesuburan. Ibu, jangan terlalu dengar omong kosong Hunting. Ini dari mana dan kemana? Aku sama sekali tidak sakit. Kalau begitu, bukankah kamu punya penyakit tersembunyi? Lalu, kejadian minggu lalu itu apa? Besok saja bicaranya. Besok di acara perjodohan, aku akan bicara di depan kedua keluarga, biar keluarga Lin tidak repot lagi. Terserah kamu, aku tidak mau urus lagi. Benarkah? Pak Lin, kamu adalah Pak Lin yang terbaik. Tapi, besok acara perjodohan kamu tetap harus pergi. Pakai baju seksi. Jangan mempermalukan keluarga Xie. Keluarga Xie sudah mempersiapkan ini lama. Kamu harus jelas-jelas bicara langsung dengannya. Kebetulan menarik sponsor dari Shenghua. Oke, tidak masalah. Kamu lagi ngapain? Lagi olahraga. Besok ada acara di rumah sakit. Aku tidak makan malam di rumah. Bagus, kebetulan. Bagus, kebetulan. Kebetulan.
Pak Li besok malam ada jamuan, memaksa aku ikut, jadi tidak perlu masak, kan? Tas ini, Mungkin sampah yang dibuang orang. Ayo kita pulang lebih awal. Ini, siapa? Tidak punya sopan santun, membuang barang dari ketinggian. Tidak kena kamu kan? Ayo, bahaya ini syukurlah. Kalau tidak, Pak Lin akan cerewet lagi. Siapa sih yang kurang ajar begitu? Mencuri baju juga? Pak Lin memang hebat, membesarkan anak perempuan yang begitu hebat. Ah, tidak, Pak Lin sendiri juga hebat. Ah, malu. Halo, Pak dan Bu. Xiao Tang, kan? Beberapa tahun tidak bertemu, jadi cantik sekali, bagus, cepat kemari, duduk dengar dari ayahmu, kamu sekarang jadi dokter di rumah sakit, ya? Iya, Bu. Jadi dokter itu bagus ya, menyelamatkan jiwa, dan terhormat. Tidak seperti anak kami. Setiap hari cuma pergi ke proyek konstruksi. Muka kotor penuh debu, mana ada gaya direktur? Xie Lancuan juga di proyek? Apa? Urusan kecilnya itu, biarkan dia datang sendiri bilang padamu. Anak yang baik sekali, kalau bisa menikah ke keluarga Xie kami. Keluarga Xie akan senang sekali sampai mimpi jadi nyata. Bu, aku ingin bicara lagi denganmu. Jangan gugup, nak. Ada apa? Bicaralah pelan-pelan. Bu, aku harus bicara dengan... Anak nakal ini, kenapa belum sampai? Kepala pelayan, telepon, dan suruh dia cepat. Tuan dan Nyonya, Tuan muda sudah pulang. Bukankah tadi bilang tuan muda sudah pulang? Di mana orangnya? Tadi ada seorang pelayan tidak sengaja menuang anggur ke Tuan muda. Tuan muda naik ke atas ganti baju. Maaf ya, Xiao Tang, sudah lama menunggu. Tidak apa-apa, Bu. Kebetulan aku juga mau ke toilet. Ayo cepat. Kamu kenapa di sini? kenapa aku di sini? Jangan-jangan kamu Jangan-jangan aku, yang menumpahkan air ke tuan muda, pelayan, kan? aku. Kamu bilang kemarin. Hari ini kamu mau temani Pak Li urus bisnis? Dari Pak Li hari ini selesai lebih awal, ayahku jadi koki di keluarga Xie. Katanya hari ini keluarga Xie ada tamu, kewalahan, menyuruhku datang bantu, dikasih 200.000. Ayahmu bekerja sebagai koki di keluarga Xie. Aduh, kenapa jadi bahas ini? Tunggu sebentar. Kalau dia tanya tentang ayahku, bagaimana? Iya. Xie Lancuan. Kamu sedang minum obat khusus? Tahu tidak, kamu tidak boleh terlalu capek. Aku tahu kamu berbakti, tapi berapa banyak pekerjaan yang harus kamu lakukan sehari? Aku rasa kamu benar. Aku bersumpah ini yang terakhir. Tapi kenapa kamu di sini? Bukankah kamu bilang hari ini ada acara di rumah sakit? Aku datang untuk acara rumah sakit. Rumah sakit baru-baru ini sedang mempersiapkan rapat pengajuan sumber daya, ingin menarik sponsor dari Shenghua. Direktur Xie jarang muncul. Jadi, rumah sakit mencari cara untuk menyusupkanku, untuk menyelidiki rencana sponsor Shenghua terbaru. Rumah sakitmu punya koneksi yang bagus ya? Kamu sudah bertemu Direktur Xie? Mereka tidak bocorin rahasiaku, kan? Sepertinya masalah pernikahan tidak bisa dibicarakan hari ini, harus cari cara cepat pergi. Tidak, aku mau memperbaiki riasan dulu, lalu pergi lihat. Syukurlah. Apa? Maksudku, silakan sibuk, aku juga harus pergi kerja, kita sama-sama semangat, semoga lancar. Sama-sama semangat. Paman dan Bibi, maaf, ada urusan mendesak di rumah sakit. Aku harus pergi. Asisten Li, hari ini rapat pengajuan sumber daya medis Shenghua dalam daftar, apakah ada rumah sakit Shuguang? Masukkan dia. Biarkan dia pergi. Laulin. Terima kasih atas pengertian Paman dan Bibi. Lain kali aku traktir sebagai permintaan maaf. Entah di mana Wen Yitang, jangan sampai dia menemukanku. Bukankah dia pergi ganti baju?
Kenapa jadi begini? Mana, sini temui para tetua. Halo, Paman Lin. Maaf, membuatmu menunggu. Maaf semuanya. Aku akan minum 1 gelas sebagai hukuman. Dia di sini, kamu tidak mau datang. Sekarang Nona Lin pergi, kamu baru datang, semuanya sudah dingin. Nona Lin sudah pergi. Kamu malah senang? Maksudku, kantor masih ada urusan. Karena Nona Lin sudah pergi, aku tidak akan lama-lama. Para tetua, silakan ngobrol. Tunggu, cuci muka dulu baru pergi. Baik. Yitang, kamu hari ini kerjanya bagus. Pihak Shenghua setuju mengizinkan kita ikut rapat pengajuan tahun ini. Rumah sakit memutuskan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis selama setengah tahun untuk karyawan Shenghua. Akan mengirimu ke Shenghua sebagai penanggung jawab. Setuju. Tapi aku sama sekali tidak bertemu Direktur Xie hari ini. Besok jam 2 siang, kamu lapor ke sana. Kerja yang baik, kalau bisa dapatkan sponsor untuk rumah sakit, kamu dapat pujian utama. Terus kapan aku bisa kembali ke rumah sakit? Aku masih punya pasien di poliklinik. Lihat situasi. Usahakan segera memindahkanmu kembali setelah rapat presentasi selesai. Pasiennya saya yang urus. Kamu fokus persiapkan rapat presentasi. Siap, Pak. Apaan sih? Kena muka aku. Dulu di proyek bawa bata lumpur, nanti di Shenghua pegang emas. Kalau kamu jago cat, tukang batu, raja las. Harap bisa hubungi kantor pusat Shenghua. Slogan ini terlalu kampungan. Kalau bisa masuk Shenghua, dia juga tidak perlu capek-capek cari kerja sampingan. Kok baru pulang? Sudah ketemu Direktur Xie? Bagaimana soal sponsor? Tidak ketemu tapi dapat kabar. Shenghua tiba-tiba setuju, rumah sakit kita ikut rapat presentasi, entah kenapa. Rumah sakit memutuskan gratis untuk karyawan Shenghua, menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan, dan khusus menunjuk aku sebagai penanggung jawab proyek. Minggu depan aku akan kerja di Shenghua. Kamu mau kerja di Shenghua? Untung akhir-akhir ini di proyek jadi pengawas. Jarang pulang ke grup, kalau tidak, ketemu bisa repot. Iya, kenapa? Bukan, maksudku, rumah sakit kalian cukup beruntung. Mungkin ada penolong yang baik. Rumah sakit ada penolong atau tidak, aku tidak tahu, tapi penolongmu memang akan datang. Besok bersih-bersih yang rapi, sore nanti aku jemput kamu di proyek, ajak kamu ke suatu tempat. Tempat apa? Besok kamu tahu. Kamu ajak aku ke sini ngapain? Jangan-jangan ketemu kenalan? Wawancara dong, kemarin lihat Shenghua cari tenaga proyek. Aku lihat syaratmu cocok semua. Langsung aku buatkan CV semalaman. Pendidikan SMP. Bekerja di proyek Shenghua selama 3 tahun, pernah ikut pembangunan gedung, Baohua, dan resor pantai. Itu semua aku karang, nanti kalau ditanya, usahakan menjawab dengan tenang. Karang masih begitu konservatif, kalau aku tulis pendidikan, master lulusan luar negeri. Pernah belajar di Said Business School Oxford. Prinsip mengarang adalah sesuai dengan kehidupan nyata. Karangamu yang begini benar-benar tidak realistis. Tahu tidak? Kalau aku bilang, aku sebenarnya lulusan Oxford Business School. Kalau kamu lulusan Oxford, maka Harvard itu aku yang punya. Kapan standar Shenghua serendah ini? Siapa kamu? Kami kenapa kamu? Apa hakmu merendahkan kami? Lihat dia, kotor dan kusam, mana ada yang layak dihargai? Bahkan menghirup udara yang sama dengannya saja aku muak.
Lagi pula cuma lulusan SMP, Sheng Hua mau kamu ngapain? Mengelap debu di balok atap? Kamu, segera ambil CV itu dan minta maaf padanya. Menyuruhku, seorang manajer yang akan segera bergabung di Departemen IT, minta maaf pada seorang pekerja bangunan? Kamu gila. Manajer yang akan segera bergabung? Bukankah kamu juga hanya peserta wawancara? Kamu orang kampung tahu apa? Hari ini aku datang hanya untuk formalitas, Presdir Sheng Hua adalah temanku. Mengatur posisi untukku, itu bukan masalah besar. Presdir Sheng Hua ternyata kenal orang sepertimu? Apa kau bercanda? Kalau tidak kenal aku, apa dia kenal orang kampung sepertimu? Orang dengan kelompoknya. Bisa jadi teman denganmu, sepertinya wawasan dan selera Presdir Sheng Hua juga jelek. Bukan aku. Aku tidak mau buang waktu dengan orang kampung. Jangan tunda pekerjaanku yang bayarannya 2.000 per jam. Jangan pergi, kamu belum minta maaf. Mau aku minta maaf padanya? Kecuali Presdir Sheng Hua sendiri yang minta padaku. Hati busuk, orang menjijikkan. Aku sumpahi kamu, 7 turunan tidak akan kaya. Orang brengsek seperti itu banyak di mana-mana. Jangan terpengaruh olehnya. Aku tidak apa-apa, pergi urus administrasi, jangan sampai urusan penting tertunda. Baiklah, setelah selesai aku akan mencarimu. Tenang saja, lakukan yang terbaik. Hampir lupa, ini baju perang yang kubelikan untukmu. Cepat ganti di toilet. Sadar kalau pakaian kerjamu yang kumal tidak pantas? Kamu ganti baju yang kelihatan seperti manusia, pasti sewa. Ya, setelah wawancara, jangan lupa dikembalikan. Kamu tahu tempat apa lantai paling atas? Itu kantor Presdir. Kamu ke sana, mau pura-pura bertemu Presdir? Minta dia mempekerjakanmu sebagai cleaning service? Kebanyakan nonton sinetron, ya? Sampah sepertimu hanya pantas pergi ke parkir bawah tanah. Beritahu HR, hari ini wawancara manajer proyek IT akan saya awasi sendiri. Halo, saya Liulin, saya datang untuk wawancara. Beberapa waktu lalu, saya sudah menghubungi asisten Anda. Kamu, Bagaimana kau bicara dengan Presdir? Presdir? Dia? Kalau dia Presdir, aku adalah paman buyut Presdir. Baru masuk sudah bergaul dengan satpam untuk mendukungmu. Orang kampung memang suka bergerombol. Jangan-jangan dia benar-benar Presdir? Ah, mana mungkin, Presdir, pakai baju pekerja bangunan. Dan cuma lulusan SMP. Wawancara akan segera datang. Cepat bangun dan keluar. Dari luar sudah terdengar ribut. Ada apa? Presdir? Anda kok kesini? Presdir? Bagaimana mungkin dia Presdir? Dia jelas-jelas pekerja bangunan dari desa. Kamu manajer atau aku manajer? Apa aku bisa salah mengenali Presdir sendiri? Presdir Xie, hanya wawancara manajer kecil. Kenapa sampai mengganggu Anda datang sendiri? Ada orang di luar mengaku sebagai sahabatku. Saya sengaja datang untuk berkenalan. Sahabat? Anda bilang siapa? Kamu dengar? Presiden Direktur ada di lantai 14. Aku sudah bekerja di sini lebih dari 2 tahun. Pertama kali aku lihat dia datang ke lantai ini, katanya karena mau mewawancarai seorang karyawan. Tidak tahu orang seperti apa. Sampai Presiden Direktur sendiri yang mewawancarai. Ayo kita lihat. Presiden Direktur Sheng Hua juga ada. Kebetulan aku juga mau lihat, seperti apa sih penampilan Presiden Direktur Xie yang terkenal itu. Maaf, saya benar-benar tidak tahu. Anda adalah Presiden Direktur. Anda, saya salah. Presiden Direktur, maaf, saya tidak mengenali Anda. Maaf sekali. Saya minta maaf kepada Anda. Tadi bukannya kamu masih mengaku jadi saudaraku? Kenapa sekarang jadi penakut? Saya salah.
Presiden Direktur. Saya hanya membual, apa hak saya untuk menjadi saudara dengan Anda? Saya tidak akan berani bicara sembarangan lagi. Tolong beri saya kesempatan lagi. Memberi kamu kesempatan untuk menyebarkan fitnah lagi, beritahu Sheng Hua dan semua anak perusahaannya, blacklist orang ini sepenuhnya. Tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Jangan, Presiden Direktur. Keluargaku menghabiskan semua tabungan untuk pekerjaanku. Kalau aku gagal, ibuku pasti akan marah besar. Tolonglah, Presiden Direktur, jangan blacklist aku. Biarkan aku tetap di Sheng Hua, meskipun jadi petugas kebersihan. Standar Sheng Hua tidak serendah itu, bawa dia pergi. Bukankah ini bajingan yang memaki kita di bawah tadi? Kenapa begitu cepat dapat balasan? Usir semua orang. Apa yang Anda katakan? Semua berkumpul di sini, tidak ada kerjaan, kalian apakah datang untuk kerja atau bergosip? Presiden Direktur sudah pergi, jika tidak kembali dalam 1 menit, semua orang kehilangan bonus bulan ini. Tampan ini bukan Presiden Direktur ya? Sayang sekali. Tapi Presiden Direktur lewat mana? Kami semua di sini terus. Kenapa tidak terlihat? Tidak tahu, mungkin lihat banyak orang di depan, jadi pergi lewat pintu belakang. Kamu dari departemen mana? Ini istriku. Ternyata istri dari Tuan Xie muda. Tuan Xie muda? Maksudku, Tuan Xie sering menyebut istrinya. Tidak kira ternyata kamu. Iya. Oh begitu, maaf membuat manajer tertawa. Omong-omong, tadi aku melihat orang yang memakimu diseret pergi. Benarkah? Iya. Tidak kira karmanya cepat sekali. Baru saja memakimu di bawah, langsung di blacklist oleh perusahaan. Jangan-jangan. Apa? Jangan-jangan. Kamu adalah presiden direktur yang menanganinya, kan? Mana mungkin? Iya juga. Aku hanya bicara asal. Kenapa kamu begitu bersemangat? Manajer masih di sini, jangan ngawur. Bagaimana wawancaramu? Lancar? Tuan Xie tampil sangat baik, resmi diterima di Sheng Hua. Besok bisa mulai kerja. Orang kaya memang suka bermain. Bagus sekali, aku tahu kamu pasti bisa. Kamu mencari apa? Cari pintu belakang. Katanya Presiden Direktur Xie baru saja keluar lewat pintu belakang. Cari dia buat apa? Apa kamu juga dengar dia muda, tampan, dan kaya? Jadi mau cerai sama aku, lalu menikah dengan dia? Nikah lagi sama dia. Aku lebih baik nikah lagi dengan kura-kura bangsat. Aku juga tidak akan menikah dengannya. Bagaimana kalau ternyata dia memang ganteng muda, ganteng, dan kaya raya, cocok banget buat kamu? Kaya pasti ganteng belum tentu harta miliaran, tapi di internet tidak ada satupun fotonya. Pasti jelek. Tenang aja. Kamu cemburu ya? Enggak. Kamu menguji aku. Enggak. Sejelas itu ya. Santai, santai nikah sama ayam, ikut ayam nikah sama anjing, ikut anjing. Guk. Omong-omong rumah sakit masih ada urusan. Aku pergi dulu, kamu cepat lapor kerja.
Selamat pagi, Direktur Xie. Pagi? Sungguh tidak sopan. Tuan Direktur, beberapa hari ini Anda tidak pergi kerja bersama istri, apa Anda khawatir dia tahu identitas Anda? Banyak bicara, tidak ada kerjaan ya. Barang yang saya minta mana? Data internal laporan tahunan Shenghua semua ada di sini, silakan lihat. Ini tidak ada orang lain yang lihat kan? Tenang saja, sebelum rapat laporan minggu depan dokumen ini pasti tidak akan ada orang kedua yang lihat. Berita gembira, berita gembira. Rahasia keluarga konglomerat terungkap. Kebanyakan makan garam. Kamu terlalu santai. Kalau masih ngomong, aku tutup telepon. Ya sudah, tidak seru. Aku di kafe bawah kantor, kamu cepat turun, aku bicara langsung, pasti bikin kamu terkejut. Lin Furong. Lisi. Ini kan teman sekelas lama, ternyata bisa ketemu kamu di sini. Singkirkan kakimu yang bau. Lulus sudah bertahun-tahun, bahkan mobil roda 4 saja tidak punya. Iya nih, mana seperti Kak Furong kita naik Rolls Royce. Orang sepertimu, mungkin belum pernah lihat. Orang sepertimu ke Shenghua ngapain? Katanya dia baru-baru ini kerja di rumah sakit swasta di pinggiran kota. Mungkin ya datang untuk sponsor. Jadi, sepertinya kalian semua datang untuk rapat laporan hari ini. Kami beda dengan kamu, kami tidak akan naik sepeda listrik jelek untuk cari sponsor miliaran. Kalau cerita, bisa ketawa setahun. Diri sendiri tidak mampu. Suaminya juga pekerja migran yang kampungan dan miskin. Kalau tidak berusaha keras, mungkin hidupnya sudah susah. Beneran? Wen Yitang ternyata menikah dengan pekerja migran. Betul, 2 hari lalu, ada yang melihat langsung dia dan suami pekerjanya di bawah gedung Shenghua bertengkar. Pekerja migran kenapa? Buruh bangunan makan nasi lo? Atau pakai uang nyokap lo? Kalian berdua kayak pelawak ngejek berdua. Baru dibilang dikit langsung marah. Mana kayak Kak Furong kita dia sendiri, putri konglomerat. Sebentar lagi nikah dengan keluarga Xie yang super kaya. Calon Nyonya Xie ini sponsor untuk rapat proposal pasti gampang. Jauhin gue, bau mulut. Lo mau nikah dengan keluarga Xie? Iya, lo belum tahu ya. Kak Furong kita putri dari grup Lin. Wow, lo putri dari grup Lin. Buktinya? Baju ini buktinya. Ini langsung dari Direktur Lin sendiri. Di acara peluncuran busana mewah desainer Sofia, dibeli untuk Kak Furong edisi terbatas. Cuma 1 di dunia. Kalau bukan karena Kak Furong seumur hidup lo, mungkin lo nggak bakal bisa lihat aja. Baju ini kok kelihatan familiar. Ngapain sih? Busana musim semi tahun ini, desainernya cuma bikin 1. Papa pikir cocok buat lo, jadi papa beli. Wah, makasih papa, ini baju gue kan? Kok jadi punya lo? Apa punya lo? Baju ini udah dipakai Kak Furong dari kuliah. Gue pikir lo udah gila karena pengen kaya raya. Omongan itu mending lo kasih ke Lin Furong. Curi baju bisa jadi orang kaya baru pertama kali gue dengar. Maksud lo apa? Lo mau nuduh gue nyuri baju lo? Lo berani ngomong sembarangan lagi, gue sobek mulut lo buat Kak Furong. Baju ini desainer Sofia koleksi musim semi 6 tahun lalu. Putri konglomerat mana yang pakai baju mahal 6 tahun? Lo siapa? Berani-beraninya lo ngomong di sini. Gue siapa gak penting. Yang penting dia pasti bukan putri keluarga Lin. Lo apa alasan lo bilang gue bukan putri keluarga Lin? Karena gue pernah ketemu putri keluarga Lin yang asli. Dia yang asli. Apa? Lo salah orang, bukan gue. Mana mungkin dia putri keluarga Lin? Kak Furong, jangan dengerin omongan mereka. Katanya, Direktur Xie udah datang. Kita cari Direktur Xie dulu. 3 hari lagi, rapat proposal calon. Nyonya Xie pasti bakal nunjukin ke para pemulung itu. Beberapa hal bukan untuk orang kayak dia yang bisa menginginkannya. Lo kenal sama orang macam itu? Siapa sih yang gak kenal orang aneh? Tapi ketemu lo di sini lumayan kebetulan. Makasih ya, Tuan Han. Ya, kebetulan banget. Tapi gue panggil lo Nona Wen atau putri keluarga Lin. Lo. Gimana lo tahu? Ini zaman internet, cari tahu tentang seseorang gak susah kan? Dari pertama ketemu,
Lo udah nyelidikin gue, jangan-jangan lo beneran suka sama gue. Mana mungkin asisten Lee itu saudara gue, istri saudara gue, mana mungkin gue berani dekatin? Asisten Lee. Bukannya dia direktur Lee? Aduh, gue gak pernah tahu nama kecil Lee itu siapa. Tidak penting, identitasnya tidak penting. Yang penting adalah identitasku. Harap Tuan Han bisa merahasiakannya untukku. Terutama dari Lan Chuan. Kenapa? Karena keluargaku terlalu kaya. Aku takut dia akan merasa karena perbedaan status ekonomi yang terlalu jauh, dan menjadi minder. Minder? Kamu takut si Lan Chuan minder? Iya, tanpa tabungan, tanpa pendidikan. Tapi dia orang yang rajin dan bersemangat. Jadi, aku berharap hubungan kita setara dan murni. Nona Wen, bicaramu lucu sekali. Bicara soal Lan Chuan, maaf, aku ingin bertanya, bagaimana pengobatan terbarunya untuk masalah itu? Dengan status apa Tuan Han bertanya? Jika ini diskusi sesama pasien, sebagai anggota keluarga pasien, aku tidak akan segan berbagi pengalaman pengobatan. Tapi jika ini sekadar gosip, maaf, kamu telah menyinggung perasaan. Aku menolak menjawab. Kalian berdua memang suami istri, yang mulutnya sama tajamnya. Ada perlu apa denganku? Kamu terlambat, kamu baru saja melewatkan pertunjukan yang bagus. Katakan urusannya. Harap Tuan Han bisa merahasiakannya untukku. Terutama dari Lan Chuan. Maaf, kakak ipar, tanpa kakak, mana ada kakak ipar? Wajah asli putri keluarga Lin ada di sini. Kedepannya, bisakah kamu bicara hal kecil seperti ini lewat telepon? Bukannya, Kak, dulu kamu penasaran sama dia? Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Sekarang hubunganku dengan istriku sangat baik. Jadi, aku tidak peduli lagi apakah dia bulat atau pipih. Kalau aku bilang dia adalah Siapapun dia, aku tidak peduli. Omnya siapapun, aku lebih tidak peduli. Jangan selidiki dia lagi nanti, kalau ada urusan, telepon aku. Bye. pasangan muda ini sungguh cocok juga. Hei, 2 hari lagi rapat presentasi. Wen, bagaimana persiapan materimu? Pak Ketua, aku sudah lihat data Shenghua tahun-tahun sebelumnya. Rasanya peluang kita kecil. Tahun ini pertama kalinya kita ikut rapat presentasi Shenghua. Pimpinan rumah sakit juga sangat memperhatikan. Tidak peduli seberapa sulit, kamu harus berusaha semaksimal mungkin. Baik, Pak Direktur. Sudah pulang? Apa ini? Coba lihat. Materi internal konferensi presentasi Shenghua tahun-tahun sebelumnya, semuanya ada di sini, silakan lihat. Dari mana? Dari mana? Aku. Waktu kerja, aku dengar orang di samping ngobrol tentang konferensi presentasi. Kupikir kamu akhir-akhir ini sedang mempersiapkan ini, jadi aku dengar dan cari sendiri, lalu buatkan bahan. Semoga bisa membantu. Aku sendiri tidak bisa menemukannya. Kamu cari di mana? Xie Lan Chuan. Katakan sejujurnya. Apakah kamu? Aku? Aduh, celaka. Jangan-jangan dia tahu sesuatu. Apakah kamu mencuri dari kantor pimpinan yang mana? Tentu saja bukan. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Lalu dari mana sebenarnya? Barang yang asal-usulnya tidak jelas pasti tidak akan aku ambil. Cepat kembalikan ke tempat asalnya. Dari mana aku bisa mendapatkannya? Tentu saja dari Pak Li. Pak Li, kami punya koneksi luas. Beliau minta tolong karyawan internal Shenghua untuk saya. Itu hanya data biasa. Tidak ada rahasia dagang. Kamu tenang saja. Benarkah? Aku bisa pakai penyakitku sebagai jaminan. Gunakan dengan percaya diri. Tidak usah. Baiklah, lupakan. Pakai.
Kalau berhasil, kamu dapat penghargaan utama. Pergi, pergi. Perwakilan dari setiap institut yang sudah menyerahkan proposal, mohon tunggu sebentar. Hasil pemenang tender akan diumumkan 2 jam setelah batas penyerahan. Seorang desa yang pasti hanya ikut-ikutan. Datangnya si semangat. Dari mana suara anjing menggonggong? Kamu bilang siapa yang anjing? Kakak Furong, dia berani memaki kita. Aku tidak bilang. Kamu sendiri yang merasa. Kamu. Kenapa kamu mukul orang? Kenapa mukul orang? Bicara baik-baik. Kalian semua tidak tahu ya. Kami sekamar dengannya di universitas. Dia betul-betul seorang pemburu keuntungan. Dan juga seorang pembohong. Kami sama sekali tidak menyentuhnya. Betul. Waktu kuliah, dia setiap hari pulang larut malam. Setiap pulang, dia selalu bawa banyak tas. Entah dari mana dapatnya. Apa yang kamu omong kosong? Padahal orang itu adalah aku. Apa kamu? Kamu bilang apa? Tidak bisa menjawab kan? Menurutku sih. Itu pasti botak kaya yang membiayai kamu. Waktu kuliah, kalian makan pakai uangku. Pakai barangku. Curi barangku. Sekarang malah mau memfitnahku. Yang tidak tahu, kira kalian anak seni rupa, pandai sekali membalikkan fakta. Apa yang kamu katakan? Kakak Furong kami adalah putri dari grup Lin. Dia adalah putri keluarga Lin. Benarkah? Kudengar putri keluarga Lin bekerja di rumah sakit. Rumah sakit Huanan, itu juga rumah sakit terbaik di kota. Sepertinya benar. Asal bicara, ngaku dirinya Putri Lin. Lalu jadi beneran, zaman sekarang jadi orang kaya itu murah banget ya. Apa maksudmu? Kamu masih ragu-ragu? Identitas kakak Furong kami? Iya. Apa buktinya? Yang bisa membuktikan dia Putri Lin? Lalu bagaimana kakak Furong harus membuktikannya? Kudengar keluarga Lin dan Xie baru-baru ini menjalin hubungan pernikahan. Tentu saja, hubunganmu dengan Direktur Xie pasti baik. Tentu saja. Tidak lama lagi, kakak Furong akan menjadi istri presiden direktur yang sah. Kalau begitu, tolong Direktur Xie datang membuktikan identitas Putri Lin kami. Pasti bukan hal sulit kan? Putri Lin. Kamu, Semua orang penasaran, Direktur Xie yang tidak pernah tampil di media, seperti apa rupanya. Dia datang, selain membuktikan identitasmu, juga membuat kami terkesima. Bukankah itu menguntungkan kedua belah pihak? Semua orang mau lihat Direktur Xie tidak? Sebenarnya agak penasaran. Presiden direktur miliarder yang masih muda itu seperti apa rupanya? Betul itu, Nona Lin. Oh bukan. Nyonya Xie. Tolong panggil Direktur Xie kemari biar semua lihat. aku. Direktur Xie sibuk. Mana bisa datang untuk urusan kecil seperti ini? Rapat presentasi adalah proyek utama grup. Tunangannya sendiri juga terlibat di dalamnya. Baik secara profesional maupun pribadi, bukanlah hal sepele. Ya, masa ini hal sepele? Ibu Xie saja tidak bisa mengundang Pak Xie? Ah, masa? Jangan-jangan, kamu ini putri keluarga Lin palsu. Putri keluarga Lin tidak pernah tampil di publik. Jangan-jangan dia benar-benar palsu yang mau cari untung? Siapa bilang aku palsu? Aku tentu saja Lin asli. Putri keluarga Lin. Kakak Furong, aku pikir kamu telepon Pak Xie untuk datang ke sini. Dengan begitu, bisa membungkam mereka yang berani sembarangan meragukanmu. Setelah menelepon, apa kata Pak Xie? Aku, Pak Xie dia. Tambahan pengumuman. Hasil pemenang tender rapat presentasi ini akan diumumkan langsung oleh Pak Xie. Bagus sekali. Pak Xie benar-benar datang. Aku tahu kakak Furong tidak akan mengecewakan kita. Dia ternyata benar-benar kenal Pak Xie. Berikut, mari kita sambut.
Ini adalah Kepala Departemen Keuangan kami, Pak Xie Jiaye. Ternyata kamu juga suka naik mobil pria tua ya? Jangan sinis-sinis di sini, Pak pasti. Pasti Pak Xie terlalu sibuk. Iya, jadi sengaja mengirim orang untuk mewakilinya. Oh, ya? Tentu saja. Masa iya Kepala Departemen Keuangan yang kamu undang? Mungkin saja ditunjuk oleh grup? Kebetulan kalian berdua bodoh secara tidak sengaja ikut menikmati. Kamu bilang siapa badut? Kamu percaya atau tidak? Aku robek mulutmu. Robek aja. Siapa yang nulis naskah buat kamu? Setiap hari mau tampar atau robek mulut? Kamu juga tidak perlu sindir-menyindir di sini. Pokoknya siapapun yang datang, yang menang tender juga bukan rumah sakit Suguang kalian. Sejujurnya, kami sudah dapatkan data internal Shenghua langsung. Rencana yang kami buat sangat cocok dengan rencana medis Shenghua. Sedangkan sampah yang kamu kumpulkan gak nyambung sama sekali. Kalah ya kalah. Yang datang hari ini semuanya elit industri. Kalah dari siapapun tidak memalukan. Tapi kamu sekarang bicara terlalu percaya diri. Nanti kalau tidak menang tender, muka kamu sakit. Jangan sialin kami. Bahkan, jika ada barang jatuh ke lantai, itu dagumu. Bukan mukaku. Tunggu saja lihat Kak Furong kita, bagaimana memenangkan 3 miliar ini untuk Huanan. Selanjutnya, silakan Dirut Xie untuk mengumumkan hasil tender presentasi. Sekarang saya umumkan. Yang memenangkan tender adalah Rumah Sakit Fajar. Ternyata kita. Tidak mungkin. Iya, masa sponsor jatuh ke tangan kalian? Kalah lempar lumpur. Kamu punya trik lain? Proses tender Shenghua selalu terbuka dan adil. Jika ada yang meragukan, silakan tinggalkan pesan di situs resmi. Halo, Xiao Wen. Kali ini dapat sponsor berkat kamu ya. Saya sudah bicara dengan rumah sakit. Besok kamu dipindahkan kembali ke rumah sakit untuk merayakan pahlawan besar kita. Atau... Terima kasih, Direktur. Wen Yitang, jangan sombong. Apa yang kamu manipulasi dalam presentasi ini pasti akan saya usut tuntas. Oh. Tunggu aku temukan, aku akan membuatmu di seluruh dunia medis. Halo, Pak Wang. Ada yang main kotor di presentasi, aku sudah menyelidikinya. Sia-sia, pengumuman sudah turun. Kamu pura-pura di sini berguna, bukankah kamu dulu jamin pasti menang? Kamu dipecat. Pak Wang, dengar penjelasan saya. Kamu bantu aku berdiri. Istri hebat. Malam ini aku pesan restoran barat untuk merayakanmu. Mengajakku ke restoran sebagus ini, berapa banyak batu bata yang harus kamu angkat buat bayar ini? Kamu dapat proyek sebesar ini, tentu aku harus merayakanmu dengan baik. Asal kamu senang, aku rela kerja keras seumur hidup. Tentu aku harus berterima kasih padamu, pahlawan besar. Kalau bukan karena data yang kamu kumpulkan dari sana-sini, aku tidak akan menang semudah ini. Sudah janji, kamu dapat pujian utama. Makanan ini traktiranku. Mau pesan apa saja, silakan. Kamu tidak lihat wajahnya. Langsung jadi panjang banget. Puas? Puas, sangat puas. Di kuliah dulu, dia menyuruh teman sekamar untuk mengucilkanku, memfitnahku, dan mencuri barangku. Melihat dia kesusahan, tentu aku puas. Masih ada yang lebih memuaskan lagi. Apa? Hari itu dia gagal ujian, rumah sakit langsung menelepon, bilang dia dipecat. Benarkah? Bos mana yang begitu jeli melihat bakat? Pantas? Setelah telepon, pas keluar dia jatuh tersungkur. Sebenarnya aku ingin menolongnya. Seharusnya tidak usah ditolong. Tidak kutolong. Tidak kutolong sama sekali. Tidak kutolong sama sekali. Sayang, aku angkat telepon dulu. Segera kembali. Silakan. Tidak kutolong sama sekali. Tuan Direktur, terdeteksi memang ada pengkhianat di grup membocorkan data rapat presentasi.
Orangnya sudah ditangani. Juga sudah memberitahu rumah sakit Huanan. Menangani dokter yang terlibat. Kerja bagus. Bulan depan naik kinerja bonus. Siapa ini? Baru disebut, udah datang. Kenapa? Merasa malu di siang hari belum cukup besar, datang ke sini cari malu. Dapat sponsor dengan cara curang. Apa yang bisa kamu banggakan? Jadi anjing orang lain, semangat banget, lucu sekali. Sungguh konyol. Siapa yang curang? Di mana aku curang, Wen Yitang? Jangan banyak bicara di sini, urusan kita belum selesai. Kuharap saat kamu melihatku minggu depan, tidak akan terlalu terkejut. Lagi ngapain di sini? Pak Wang, waktu itu Bapak bilang lagi cari dokter. Berkas saya sudah siap semua, ayah saya juga selalu perhatian sama dunia medis. Kalau kerja sama ini bisa saya masuk, urusan sumber daya dari keluarga Lin ke depannya juga bakal lebih gampang. Gak nyangka di usia saya begini. Besok saya suruh HR urus sesuai prosedur. Atur jadwal wawancara buat kamu. Asal berkasnya nggak ada masalah, Senin depan udah bisa mulai. Nona Lin ini langsung direkrut sama direktur rumah sakit, hari ini datang buat lapor masuk kerja. Nona Lin, jangan-jangan dia itu putri dari grup Lin? Katanya sih, putri keluarga Lin juga kerja di rumah sakit. Gak nyangka orang-orang bego ini, gak ada satupun yang pernah lihat putri keluarga Lin. Pamer duit gitu. Sepertinya beneran. Dokter Wen, kamu melotot gitu kenapa? Jangan-jangan iri sama Nona Lin. Aku iri sama dia. Iri apanya? Iri dia pede banget bilang bisa menang tender. Tapi malah gak kelihatan menangnya. Atau iri dia dipecat. Terus malu banget. Kamu, Ada ribut apa sih? Wen Yitang, dari jauh udah kelihatan kamu teriak-teriak. Ini rumah sakit, bukan pasar. Karena semuanya ada di sini. Sekaligus aku umumkan. Dr. Lin. Dr. Lin direkrut dengan gaji tinggi sebagai dokter utama. Dan juga satu-satunya putri dari grup Lin. Baru datang. Kalau ada yang kurang familiar, tolong dibantu ya. Wen Yitang, kamu ada keberatan? Ada keberatan? Karena ini putri keluarga Lin, tunjukin dong, Nona besar Lin. Hari pertama aku masuk, aku juga traktir makan. tentu aja, kalian mau kemana bilang aja. Karena Nona besar Lin traktir, gimana kalau ajak kita lihat tempat yang belum pernah kita datengin, tempat mewah. Katanya di barat kota ada klub Liu Guang, peralatannya setara sama konser. Dan satu botol minumannya bisa ratusan juta. Kalau tidak hari ini kita ikut menikmati keberuntungan Nona Lin, ayo ke sana dan bersenang-senang. Tapi tempat itu semalam saja bisa jutaan. Bagaimana kalau kita? Jutaan, tanpa makan dan minum menabung setengah hidup aku juga tidak punya uang sebanyak itu. Xiao Ying benar, aku memang tidak suka pemborosan. Mending kita ganti tempat. Tapi, jutaan bagi status Nona Lin seperti ini tidak termasuk pemborosan kan? Tidak mampu mengundang. Bilang saja tidak mampu, nggak usah keras kepala. Siapa bilang aku tidak mampu? Jutaan bagiku memang bukan apa-apa. Malam ini kita pergi ke Liu Guang Club. Pak Wang, silakan pesan. Aku jarang kesini, kurang paham soal ini. Biar kalian yang muda saja yang pesan. Bagaimana kalau Dr. Wen yang pesan? Dia waktu kuliah suka main-main, sering minum sampai tengah malam baru pulang ke asrama, pasti dia sangat familiar dengan ini. Gak nyangka Dr. Wen kelihatan polos. Ternyata di belakang suka main gila. Pantas aja, aku merasa dia punya aura murahan. Kasihan, Nona Lin. Jadi teman sekamar 4 tahun dengan orang yang rusak moralnya. Lin Furong, kamu sok-sokan dengan Margalin, seenaknya pakai gelar putri keluarga Lin di luar menipu dan pamer. Putri keluarga Lin tahu. Putri keluarga Lin selalu rendah hati, hanya sedikit yang pernah melihatnya. Masa iya Wen Yitang? Kenapa aku harus takut padanya? Kamu yang menipu dan pamer. Menurutku ada yang iri punya hati putri tapi tak punya nasib putri. Apakah aku punya nasib putri? Belum tentu, tapi kamu memang punya nasib pembantu. Begitu dengar orang kaya pengen langsung berlutut dan menjilat.
Apa kamu pikir menjilatmu bagus? Harta keluarga Lin bisa dibagi untukmu? Kamu? Pesan minum ya. Kalau begitu aku tidak sungkan. Semua jangan dipermasalahkan dengan Dr. Wen. Yang terpenting bagi wanita adalah lahir dari keluarga baik. Menikah baik, dua hal ini dia tidak punya pasti lihat siapa aja ada keluhan. Menikah baik. Dr. Wen ternyata sudah menikah. Kenapa tidak pernah dia cerita? Ya ampun, penasaran, suami Dr. Wen itu siapa? Ternyata kalian belum pernah lihat suami Dr. Wen. Belum, Nona Lin. Kamu pernah lihat? Belum, aku cuma pernah dengar, belum lihat orangnya langsung. Karena kalian pada penasaran, Wen Yitang, kamu panggil aja dia kemari biar semua lihat. Kenapa sih kamu penasaran banget sama hidupku? Dia lagi sibuk, gak ada waktu datang. Lagi sibuk jam segini? Suami Dr. Wen, kerja apa sih? Katanya kerja bawa bata di proyek konstruksi. Buruh bangunan. Dr. Wen ternyata menikah dengan buruh bangunan. Emang kenapa sama buruh bangunan? Kalian bukan buruh bangunan? Kamu ini orangnya lucu ya? Kenapa suka banget kepo? Keponya juga salah. Itu dulu. Dia sekarang punya pekerjaan tetap. Dia kerja di Shenghua Group. Shenghua? Itu yang ngasih suntikan dana 300 juta buat rumah sakit kita? Sponsor medis? Oh, Shenghua itu. Suamimu ternyata kerja di sana. Bohong pun ya yang masuk akal dikit. Masa aku gak dengar? Shenghua punya posisi buat buruh bangunan juga? Kamu gak tahu karena kamu kurang informasi. Bukan berarti Shenghua beneran gak ada. Ini makin penasaran nih. Kamu hari ini harus panggil dia kemari. Aku mau tanya langsung. Gimana caranya buruh bangunan bisa masuk ke keluarga kaya? Kamu bilang panggil ya panggil? Kamu siapa? Kamu? Di mana sayang? Perlu aku jemput? Apa ini suami Wen Yitang? Aku teman kerjanya. Kami lagi minum di Liu Guang Club. Cepat jemput dia pulang. Lin Furong, ibumu gak ngajarin kamu hormati privasi orang? Atau aku yang terlalu baik? Aku terlalu baik sama kamu. Kan cuma bercanda. Masak segitunya. Yang namanya candaan itu dua pihak sama-sama ketawa. Yang cuma satu pihak yang ketawa itu namanya badut. Sudah. Hari ini kita kesini untuk rayakan Nona Lin mulai kerja. Semua diam sedikit. Minumannya baru datang. Belum diminum. Kok baru tanya udah mau pergi? Karena ada yang bikin ilfil. Aku gak bisa minum. Iya, ada yang bikin ilfil. Atau suamimu yang bikin ilfil? Takut kami lihat? Gak usah provokasi aku. Intinya suamiku gak akan datang. Simpan aja nafsu gosip rendahan kalian. Para penggosip ini jangan harap lihat suamiku jadi bahan tertawaan. Suami Dr. Wen ganteng banget ya. Pantas aja dia sembunyiin. Sekali lihat, langsung punya saingan. Seganteng apapun tetap aja orang desa yang miskin. Kalau nggak ada beras, muka bisa dimasak. Iya juga sih Nona Lin kita ini cantik dan kaya raya. Jarang ada. Kamu suami Wen Yitang ya? Iya, Katanya kamu kerja di Shenghua. iya. Bohong aja nggak pakai mikir kuli bangunan masuk Shenghua yang terkenal. Babi aja bisa bicara. Kalau kamu penasaran telepon aja Presdir Shenghua. Bukannya kamu dulu ngaku jadi tunangannya? Dia tunangan Direktur Xie. Mana mungkin? Ngomong-ngomong, kita nggak pernah dengar Nona Lin bahas Direktur Xie. Tapi gosip mereka sudah terkenal di Jiangcheng. Kalau dia bukan tunangannya, Direktur Xie Nona Lin yang asli pasti orang lain. Dan dia jangan-jangan dia palsu dan gak kenal Direktur Xie. Kak, kamu ngomong apa sih? Hubungan aku sama Direktur Xie baik banget. Kemarin aja makan bareng. Iya kan, Direktur Wang? Kamu kan juga ikut. Ya, Direktur Xie puas banget sama rumah sakit kita. Katanya di rapat pemilihan dewan minggu depan pasti aku terpilih. Dewan? Tenang, kamu pasti gak terpilih? Berani kamu mengutuk aku? Sepertinya Direktur Rumah Sakit Pengin Tenar minggu depan mau aku rekam video selfie, pasti viral di Jiangcheng. Kamu? Oh iya, tadi aku lupa bilang,
Aku pesan anggur mahal seharga jutaan sudah dibuka, gak bisa refund. Sebelum pulang, bayar tagihan 3 juta. Nona Lin, pewaris miliaran. 3 juta. Mereka biasanya di rumah sakit juga begitu padamu? Hanya sekelompok badut, aku sama sekali tidak menganggap mereka, tapi mereka mau menindasmu. Itu tidak boleh. Istriku sayang, tenang saja. Aku tidak akan biarkan perlakuanmu hari ini sia-sia. Minggu depan ada pemilihan Dewan Direksi Rumah Sakit Wang Cheng juga akan datang. Buat dia dilarang menilai seumur hidup. Baik. Hunting, keluargamu bergerak di bidang pakaian dan perhiasan. Kamu kenal banyak desainer, bantuku belikan gaun haute couture untuk istriku. Kamu memang bertanya pada orang yang tepat. Belakangan ini, ada desainer yang merilis produk baru, hanya satu di dunia. Oke, ambil yang itu. Kombinasi apa yang menyakitkan mata itu? Mereka berdua ternyata punya hubungan seperti itu. Minggu depan adalah pemilihan Dewan Kuingat Ayahmu. Lin Heng, Ketua Lin, adalah ketua juri. Jika dia memilihku, pasti aku akan terpilih. Furong, bantuan kecil begini pasti bisa, kan? Direktur Wang, ini kurang baik ya, ayahku. Dia tidak suka aku campur tangan dengan pekerjaannya. Lin Furong, terus terang saja, dulu setuju menerimamu masuk. Hanya karena ayahmu adalah juri. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan ini, berkemas dan pergi saja. Waktu ke klub Liu Guang, kartu kredit sudah kepakai habis, pekerjaan ini tidak boleh hilang lagi, aku salah. Direktur Wang ayahku memang tidak suka aku campur tangan, tapi urusan Direktur Wang adalah urusanku, aku akan memohon padanya, pasti dia setuju. Aku tahu, Furong pasti tidak akan mengecewakanku. Aku tunggu kabar baikmu. Lagi pula, tidak ada yang kenal, putri keluarga Lin, paling-paling aku kasih lebih banyak uang ke ketua Lin, urusan ini pasti bisa diatasi. Yang penting selamatkan pekerjaan dulu. Mau pamer di pemilihan, ya? Oke. Kebetulan lagi cari kesempatan untuk membongkar kamu yang palsu. Ayah, suruh Mak Wang siapkan beberapa lauk, nanti malam aku pulang makan. Katakan, angin apa yang membawamu? Membawa pulang nona besar keluarga Lin. Jangan ngerjain aku, Pak. Aku baru-baru ini diganggu oleh seorang pengganggu palsu. Rapat Dewan Seleksi Senin depan Anda kan jurinya? Aku ingin Anda pergi mengajari mereka orang-orang yang suka menjilat itu. Tidak masuk akal, mereka berani memperlakukan putriku seperti ini. Tapi juri tidak perlu ke lokasi. Bagaimana aku bisa membantu menghajar mereka? Tentu saja ingin merepotkan ayah yang baik untuk pergi ke sana untukku. Turun langsung hancurkan mereka tanpa ampun. Baik. Tapi sepertinya waktunya kurang tepat. Dia benar-benar pengusaha alami, bahkan dengan putrinya sendiri pandai menawar. Katakan, apa syaratnya agar kamu mau pergi? Minggu depan bawa suamimu pulang makan. Aku akan setuju pergi menghancurkan mereka. Oke, asalkan Anda pergi, aku jamin akan membawanya pulang. Ada apa? Senang sekali. Kalkulasi cepat. Rapat seleksi Senin depan mungkin ada pertunjukan menarik. Aku juga berpikir begitu. Jadi aku sengaja menyiapkan baju perang untukmu. Ini desainer Sofia Rock ekor ikan edisi terbatas tahun ini, hanya satu di dunia. Bagaimana kamu bisa membelinya? Aduh,
dia ternyata tahu. Aku tidak tahu. Aku membelinya di pasar grosir Sijiking. Desainer yang kamu sebut itu aku tidak pernah dengar. Mungkin kamu juga belum pernah dengar. Berapa harganya? Kualitas tiruan ini lumayan bagus. Lebih dari 300? Bohong? Apa kamu akan jijik? Tentu tidak. Aku tanya harga karena takut kamu kebanyakan bayar. Terima kasih, suami. Aku suka banget. Tapi kalau ada lain kali, kamu ingat tanya dulu baru beli. Jangan sampai orang pikir kita sok kaya, sengaja pakai barang branded. Kita miskin tapi jangan miskin semangat. Baik. Bilang tiruan saja dia senang. Apa sebaiknya aku tidak terus membohonginya? Cepat ke sini bantu tarik resleting. Datang. Astaga Furong, hari ini pakai rancangan Sofia busana mewah musim semi ya. Model ini yang paling klasik, dulu cuma laku 1 potong. Berita ketua Lin beli dengan harga tinggi buat putrinya. Sampai sekarang, masih ada yang bahas. Hari ini beruntung bisa lihat barang asli, iri banget sama Furong. Punya ayah kaya dan sayang banget. Beneran iri setengah mati. Lihat bajunya. Ada orang berdandan terlalu menor. Buat siapa? Yang nggak tahu, kira dia tokoh utama. Bajumu kok sepertinya juga dari Sofia busana eksklusif yang baru selesai peragaan tahun ini edisi terbatas. Itu yang edisi terbatas seharga 3 juta. Gaji Dr. Wen kapan naik setinggi itu? Pasti barang palsu, dengan penghasilan dia dan suaminya. Kerja seumur hidup pun nggak bakal dapat 3 juta. Tapi kualitas kainnya kok sepertinya nggak palsu. Berlian di bajunya memang lebih berkilau dari punya Furong, lebih terang. Dan jahitannya juga lebih halus dari punya Furong. Ini pasti tiruan dari Sijiking. Jangan-jangan sialan cuan. Pikiran apa, Wen Hitang? Dibanding asli yang kupakai jauh banget. Tentu ini dari live streaming yang jual 19,9. Sekarang semua bidang bersaing ketat. Kalau tiruannya nggak mirip, siapa yang mau beli? Dengan gaji dan kondisi keluarganya. Jual rumah pun nggak bakal mampu beli yang asli busana khusus. Busana khususmu ini udah dipakai berapa tahun? 6 tahun, kan? Udah hampir usang. Bukannya kamu putri grup Lin, kayak gini kok nggak beli model baru? Atau karena di sini banyak CCTV? Susah nyuriin kamu? Kamu bilang siapa yang mencuri? Jaga mulutmu. Aku bilang dia yang mencuri. Lo yang pakai barang palsu. Enak aja lo ngomongin Nona Lin. Dasar. Gak pernah lihat orang setebal muka lo. Identitas aja pakai punya orang. Orang paling tebal muka. Sedang berdiri di antara kalian. Silakan para akademisi dan tenaga medis duduk. Rapat segera dimulai. Ada orang. Bukannya selama ini curiga sama Furong kita? Identitas putri keluarga Lin? Hari ini lihat aja dia. Bagaimana malu. Furong dengar. Hari ini, Ketua Lin mungkin akan hadir langsung. Beneran? Gak pasti. Ayahku jadwalnya padat. Tapi dia bilang akan datang lebih awal. Gak pasti atau gak tahu. Bukannya Ketua Lin ayahmu? Ayo, aku tes kamu. Rumah Ketua Lin di mana? Villa yang biasa ditempati, berapa anggota keluarga? Nama kepala pelayannya siapa? Di rumah peliharaan anjing? Anjingnya rontok bulu? Sudah berapa lama pelihara? Kamu tahu? Kok diem aja? Sepertinya belum pernah dengar Furong cerita soal keluarganya. Furong, gimana kalau hari ini sekalian ceritain kehidupan mewahmu dong. Furong, pertanyaan dasar kayak gini. Kok lo jawabnya ragu-ragu? Jangan-jangan lo beneran bukan putri keluarga Lin? Sudah, banyak peralatan ini. Sedang live streaming. Beres berisik apa? Lupa mau ngapain? Gak lupa. Kita datang untuk rayakan Pak Wang berhasil jadi direktur. Ya, Pak Wang. Aku sudah pesan ruang VIP di Qianjianglu setelah rapat selesai. Furong, kamu perhatian. Baik, rayakan. Furong, kamu perhatian. Percaya diri banget. Siapa yang waktu rapat presentasi kemarin? Begitu yakin. Itu benar-benar bikin malu besar. Baru beberapa hari. Udah lupa semua. Kemarin itu kemarin.
Kali ini nggak akan biarin lo jadi bahan tertawaan. Jabatan direktur pasti milik Pak Wang. Baik, semoga berhasil. Wen Yitang, jangan sombong. Pak Wang sudah janji sama aku. Setelah aku membantunya mendapatkan posisi direktur, dia akan menaikkan jabatanku menjadi kepala departemen. Nanti aku akan naikkan jabatan dan gaji semua orang. Lalu yang pertama akan kupecat. Aku menunggumu. Semoga nanti jangan sampai kau berlutut memohon padaku. Nanti kita lihat siapa yang berlutut minta ampun. Baik, sekarang hasil penilaian sudah keluar. Selanjutnya, mari kita sambut juri utama yang diundang khusus kali ini. Ketua Direktur Grup Lin. Untuk memberikan daftar nama yang meraih posisi direktur. Ayahmu datang. Ya ampun, Direktur Lin benar-benar datang. Pantas saja Furong kita. Kalau bukan dia, siapa yang bisa mengundang Direktur Lin? Furong, nanti setelah rapat selesai, bisa ajak aku foto bareng Direktur Lin? Biar aku bisa bilang ke ibuku. Aku sudah pernah lihat, presiden bernilai miliaran. Mudah. Direktur Lin ternyata datang sendiri. Sepertinya usahaku selama ini tidak sia-sia. Siaran langsung penilaian direktur sudah dimulai. Yang meraih posisi direktur adalah Hanteng dari Rumah Sakit Huabei. Li Shuai dari Rumah Sakit Huanan. Yang meraih direktur utama adalah Shukai dari Rumah Sakit Liaodong. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Direktur kita tidak terpilih? Tidak mungkin. Direktur Lin, apa Anda salah? Siapa orang ini? Berani mempertanyakan juri? Sepertinya dari rumah sakit swasta. Benar-benar tidak tahu aturan. Furong, kenapa Direktur Lin tidak memilih direktur kita? Apa mungkin benar-benar salah daftar? Aku. Kamu, Aku Wang Cheng. Dari Rumah Sakit Shuguang. Rumah Sakit Shuguang. Coba lihat saya, baik-baik. Oh, aku ingat. Apa maksudnya? Apa mungkin Direktur Lin benar-benar salah lihat? Pasti ingat Kak Furong sudah memberi salam. Tenang, Direktur Lin bisa memperbaikinya. Kamu orang yang kemarin mencoba menyuapku untuk mengubah suara. Apa? Aku? Aku sudah menyerahkan bukti pembayaran dan kejahatanmu ke notaris. Mulai sekarang, kamu dilarang selamanya ikut penilaian. Direktur, putri keluarga Lin? Direktur Lin, apa ada kesalahpahaman di sini? Putri Anda sendiri yang bilang padaku bahwa saya pasti terpilih. Biarkan dia yang menjelaskan padamu. Putriku? Siapa bilang dia putriku? Apa? Kamu bukan putri keluarga Lin. Kita semua tertipu olehnya. Tapi hari ini aku memang datang untuk putriku. Dia juga ada di sini. Dia adalah... Itu dia. Aku. Belum diisi penuh baterainya, sudah dibawa. Maaf, Pak Presdir. Saya segera ganti yang lain untuk Bapak. Sudahlah. Aku sudah tak peduli siapa putri keluarga Lin sebenarnya, asalkan orang tua di rumah sakit Shuguang itu tamat. Berani macam-macam sama istriku? Ini akibatnya. Tapi kau jelas-jelas tidak bernama keluarga Lin. Kurang pengalaman. Tidak tahu di dunia ini, ada orang yang bisa ikut marga ibunya. Tidak apa, aku tidak salahkan kamu. Kau perempuan murahan yang tak tahu malu? Apa hakmu jadi putri keluarga Lin? Apa katamu? Aku. Nona Lin, maaf, saya salah. Memakai baju curian, menggunakan identitas palsu, menikmati kemewahan yang bukan milikmu. Sungguh tidak tahu malu, tanpa batas. Bukan hanya itu, dulu waktu kuliah, kau sebarkan rumor kalau kau sugar daddy-ku, kau hasut teman sekamar untuk mengucilkanku. Sungguh tidak masuk akal. Sampai sekarang masih pakai baju orang lain. Lepaskan, aku akan bikin seluruh Jiangcheng memboikotmu. Saya salah, Pak Lin. Saya salah, Nona Lin. Saya benar-benar sadar salah. Saya masih punya pinjaman jutaan yang harus dibayar.
Saya mohon, jangan boikot saya. Saya sungguh sadar salah. Sebelum hasil seleksi Lin Furong keluar, apa yang kau katakan padaku? Lin Furong, kau kalah. Jadi kalimat ini juga ku kembalikan padamu. Celaka. Celaka. Berikutnya giliranku. Satpam, bawa dia pergi. Saya benar-benar tidak tahu soal suap Pak Lin. Kalau ada, itu semua diatur oleh Lin Furong. Saya difitnah Pak Lin. Tolong jangan libatkan saya. Ya ampun, keuntungan semua kau ambil. Begitu ada masalah, mau lepas tangan. Bagaimana kau biarkan Lin Furong ganggu aku, dan bagaimana di klub itu Anda menghina saya dan suami saya? Nona Lin, saya benar-benar tahu salah saya. Saya sementara tertipu oleh orang jahat. Jika Anda memaafkan saya akan menjadi budak Anda selamanya. Jangan-jangan, saya tidak pantas. Lupa memberitahu Anda, Rumah Sakit Suguang kemarin sudah dengan grup Lin menandatangani kontrak akuisisi. Sebagai Direktur Pemegang Saham, saya resmi memberitahu Anda dipecat. Apa? Presentasi laporan direktur baru akan segera dimulai. Kita juga harus pergi. Ya, ayo pergi. Di mana dua tukang gosip itu, semua sudah dipecat. Bajumu ini itu, yang, edisi terbatas baru dari desainer itu kan? Palsu, beli di grosir 4 musim. Palsu, tapi kualitasnya begitu bagus. Kualitas baju ini bahkan menipumu. Asli atau palsu, tidak masalah. Yang penting siapa yang memberi. Lao Lin, Masalahmu sudah kubereskan semuanya. Sekarang waktunya kamu menepati janji kan? Mulai sekarang, jangan cari aku kalau ada masalah. Lao Lin, aku bukan takut dia datang menemuimu. Dia tidak tahu kondisi ekonomi keluarga kita. Aku takut kamu bocor. Lalu, kenapa kamu tidak memberitahunya? Kondisi ekonomi keluarganya biasa. Ayahnya seorang koki. Aku takut dia tertekan. Koki? Kamu bilang ayah si Lancuan seorang koki? Tenang, meskipun kondisi kita baik, tapi kita tidak boleh diskriminasi profesi. Aku bukan diskriminasi. Sebenarnya, aku beritahu kamu. Jangan bilang. Asal kamu berjanji menyembunyikan identitas, aku akan bawa dia menemuimu. Baik, aku tidak akan bilang. Asal dia mau menemuiku, semua aku ikuti aturanmu. Kamu tidak tahu suasana waktu itu, Direktur Lin, aku, Direktur Lin yang kami nanti-nantikan, muncul dengan gemilang di depan banyak orang. Di sini harus ada BGM. Deng deng deng. Kamu tahu perasaan di belakang ada cahaya berkilau. Siut 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 sangat gagah. Furong itu gaun haute couture yang dipakai selama 6 tahun mengaku sebagai putri. Pak Lin ayah kandungnya sendiri pun tidak mengenali. Kamu tidak tahu. Saat melihat Pak Lin, aku ingin berteriak ayah. Seru sekali. Kata-katamu membuatku penasaran, aku lihat dulu. Lihat apa? Tayangan ulang live streaming dong. Bukankah kamu bilang acara seleksi disiarkan langsung seluruhnya? Kenapa kamu rebut ponselku? Aku, itu. Jangan urus ponsel dulu bangun. Ada hal penting yang ingin kukatakan. Apa? Ayahku mau bertemu denganmu akhir pekan ini. Apa? Kamu bilang ayahmu? Tidak. Ayah kita mau menemuiku akhir pekan ini? Iya, kita sudah menikah lama, belum ketemu orang tua, kan seharusnya. Pertama kali ketemu mertua, harus siapkan apa? 4 batang ginseng berusia 100 tahun, 6 botol Mao Tai Feitian. Ditambah beberapa kati teh Longjing awal musim semi. Sayang, ayahmu suka apa lagi? Ini tidak demam kan? Kenapa mulai ngomong ngaco? Gaji kita berdua yang kecil itu setahun tidak makan, tidak minum juga tidak cukup. Beli 1 batang ginseng 100 tahun, mana 4 batang? Yang penting pertama ketemu mertua jangan malu.
Lin, cepat hapus tayangan ulang live streaming acara seleksi. Jangan harap. Kecuali kamu janji temani aku beli baju akhir pekan ini. Di sini saja. Bawa aku ke sini ngapain? Kamu sering tampil di media. Mungkin dia pernah melihatmu. Jadi prinsip kita berdandan hari ini adalah yang perlu ditutup, tutup semua. Selesai. Pak, ini Xie Lancuan. Ini ayahku. Papa, halo. Santai saja duduk. Pak, ini oleh-oleh untuk Pak. Terima kasih. Aku juga punya hadiah untukmu. Ini. Patek Philippe 3 juta lebih, ya? Mana bisa ini Patek Philippe? Ini seharusnya Kianda Feili. Barang palsu? Ayahku, matanya kurang awas. Mungkin tertipu pedagang kaki lima. Oh, begitu. Jangan marah ya, Pak. Orang tuaku juga sering tertipu beli barang palsu. Itu semua gara-gara penipu. Menyebalkan sekali. Iya, Pak. Lagi pula, Lancuan jarang pakai jam tangan. Lebih baik kamu balikin aja. Kalau mau beli apa-apa lagi, bilang sama aku ya, biar aku bantu pilihkan. Lihat penampilan Pak. Pak biasanya suka mancing ya? Iya. Pak biasanya mancing di mana? Kalau aku ada waktu akhir pekan, bisa ikut Pak. Aku biasanya mancing di kolam rumah. Rumah Pak, punya kolam juga? Anu, maksud ayahku, kolam di depan rumah kami tinggal di desa. Jadi ada kolam besar di depan rumah. Kumis Pak. Tidak apa-apa, kumisku mudah rontok. Suara ini. Entah kenapa, kalau lihat parasanya, Pak familiar. Seperti pernah ketemu di mana gitu. Oh, Pak mirip banget sama direktur grup Lin itu. Benarkah? Dulu juga banyak yang bilang ayahku mirip dengan Ketua Lin. Aku bahkan menyarankan dia untuk tes DNA dengan Ketua Lin. Kalau mereka benar-benar saudara kandung, aku akan jadi keponakan direktur triliunan itu. Menjadi keponakan direktur triliunan, seumur hidup mungkin tidak akan terjadi. Tapi menjadi istri orang terkaya di Jiangcheng, itu ada harapan. Ayah, Xie Lancuan masih di sini. Kamu malah menyuruhku menikah lagi. Ini tidak baik, kan? Kenapa aku merasa ayahnya punya maksud tersembunyi? Jangan-jangan dia sudah tahu identitasku. Kapan aku menyuruhmu menikah lagi? Maksudku, Sudah, jangan bicara apa-apa lagi. Bukankah ayah ada urusan mendesak? Mengapa terburu-buru? Ayah belum makan? Sepertinya kalau ayah tidak pergi sekarang, di identitasku pasti akan terbongkar.
Maaf, aku angkat telepon dulu. Keadaan darurat. Ibu angkat. Ingin gaun limited edition desainer Sofia. Jadi kamu bilang padanya bahwa akulah yang membelinya? Ya, sudah. Gaunnya cuma satu. Aku tidak berani membohonginya. Pokoknya, ibu angkat sekarang sudah tahu tentang pernikahanmu, kamu urus sendiri nasibmu. Halo, Bu. Tolong dalam setengah jam, berguling ke hadapanku. Bicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Seperti yang Hunting katakan. Kau masih punya muka bicara? Semua harus Hunting yang memberitahuku? Mulutmu di mana? Kalau tidak kebetulan aku tanya, tentang pernikahanmu, mau kau sembunyikan dariku sampai kapan? Apa masih ada aku sebagai ibumu di hatimu? Aku salah, Bu. Jangan banyak bicara. Orangnya siapa? Berapa umurnya? Bagaimana kalian kenal? Berapa anggota keluarganya? Mereka kerja apa? Semua harus kau akui dengan jujur. Keluarga single parent. Di kampus juga pernah dibully. Gadis yang malang, kamu harus baik padanya nanti. Jangan sekali-kali menyakitinya. Maharnya juga harus lebih banyak. Setidaknya 50 juta, tidak, 100 juta. Kau bilang, satu rumah di Times Square, New York, satu villa pemandangan laut di Hainan ditambah satu resort, bagaimana? Terserah Ibu. Ambil surat nikahnya. Aku ingin lihat, menantu perempuanku tersayang, seperti apa wajahnya sebenarnya. Wen Yitang. Ini yang kau bilang. Gadis mandiri dari keluarga miskin yang dibesarkan ayah yang susah. Iya. Aku paham cinta itu buta, tapi yang seperti kamu ini, cinta yang melihat kekasihnya miskin, itu bagaimana? Miskin apa? Bu, bicaramu agak kasar. Tadi bilang mau kasih mahar 100 juta padanya, kenapa tiba-tiba mulai merendahkan latar belakangnya? Telinga mana yang kau pakai dengar aku merendahkannya? Aku hanya bilang dia sama sekali tidak miskin. Bu, kalau kau terus bilang dia miskin, aku bisa marah. Apa kau pikir dia bersamaku karena uang? Itu salah besar. Karena dia sama sekali tidak tahu identitas asliku. Jadi dia tidak tahu identitasmu? Dan kau juga tidak tahu identitasnya? Identitasnya? Identitas apa dia? Karena kedua anak tidak tahu identitas masing-masing, aku tidak mau jadi ibu mertua yang banyak bicara. Kalau hubungan mereka tidak stabil, mana mungkin menantu yang sudah di tangan akan kabur? Tidak apa-apa, maksudku, lagi pula sudah menikah, terus menyembunyikan identitas, juga bukan hal yang baik, kamu cari kesempatan untuk bicara terus terang pada Xiao Tang. Ya, mengerti. Xiao Tang, belum pernah bertemu lo, panggilannya sudah begitu mesra. Urusanmu terlalu luas, cepat pergi, jangan menghalangi di sini, lain kali kalau pulang tanpa membawa menantu. Kamu juga jangan pulang. Berubah muka secepat ini. Sayang kalau tidak belajar berubah muka. Lao Lin sekarang harus panggil kamu Besan. Aku sudah tahu hubungan kita berdua tidak dangkal. Terima kasih ya. Kamu. Lin Furong, kenapa kamu di sini? Kamu gila ya? Kamu tidak tahu kenapa aku di sini? Kamu senang lihat aku jadi begini? Kamu terlalu berpikir. Aku paling benci sikap sok suci kamu. Bukankah kamu sengaja datang untuk menertawakan aku? Kamu paranoid. Itu penyakit. Kalau ada uang pergi ke rumah sakit 2 sen per 1 kali. Kalau aku gila,
Itu karena kamu yang memaksa, sama-sama lulusan universitas ternama, kenapa sekarang aku jadi tikus got? Kamu masih Wen Yitang, putri bangsawan, di mana aku kalah, apa salahku? Jadi ibu angkat sudah tahu kalau pasangan nikahmu adalah Wen Yitang. Itu semua berkat kamu. Apa ibu angkat bilang hal lain? Misalnya tentang identitas kakak ipar? Kenapa kamu juga bicara soal identitasnya? Sebenarnya identitas dia apa sih? Wen Yitang, di mana aku kalah, apa salahku? Kesalahanmu adalah karena gengsi kamu terus-menerus berbohong. Wen Yitang, mati saja kamu. Sayang, kamu tidak apa-apa, tidak terluka kan? Tidak apa-apa. Sudah kuampuni, masih saja tidak tahu diri, mau dimasukkan ke rumah sakit jiwa baru diam? Wen Yitang, kenapa sih? Kenapa kamu sejak lahir punya uang tak habis-habis, dan ada yang membelamu? Maksudnya? Apa maksudnya uang tak habis-habis? Aduh, celaka. Tidak boleh biarkan dia terus bicara. Sepertinya suamimu yang baik belum tahu identitasmu ya. Panggil satpam, usir dia. Baik, Seorang putri kaya dengan harta miliaran, tinggal di apartemen biasa begini, ternyata suamimu sama sepertiku, tidak tahu kan? Istrimu adalah putri dari grup Lin Sang Putri. apa katamu? Dia ngomong ngawur, jangan percaya dia. Tenang, meskipun kamu tidak bilang, aku juga tidak akan percaya dia. Tidak percaya. Kamu bisa lihat tayangan ulang live rapat jabatan hari itu. Dia dan Direktur Lin sudah mengakui sendiri. Masa bisa palsu? Kamu tahu tahun ini tayangan ulang tidak disimpan? Jadi sengaja di sini asal bicara, ya? Tidak ada tayangan ulang, tapi ada saksi. Hari itu banyak orang pergi ke rumah sakit Shuguang. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya satu persatu, lihat apakah aku berbohong atau tidak. Aduh, gawat Lin Furong ini tadinya bersembunyi dengan baik. Sekarang semuanya dibocorkan olehnya. Apa yang dia katakan semuanya benar? Kamu benar-benar putri keluarga Lin ya? Dengar, aku jelaskan. Ternyata kamu benar-benar tidak tahu. Biasanya pura-pura mesra suami istri. Tapi ternyata identitas aslinya saja tidak diberitahu. Sama sekali tidak menganggapmu penting. Lin Furong, jangan asal menghasut di sini. Memang keluarga Lin ini besar dan kaya. Mana mungkin benar-benar membiarkan orang miskin seperti kamu mewarisi harta miliaran. Benar-benar konyol. Ada waktu, urus saja dirimu sendiri. Urusan kami berdua tidak perlu kamu campuri. Maaf ya. Bukan sengaja mau menipumu. Sejak ibuku pergi, aku ganti nama keluarga pindah dari rumah. Jadi selama bertahun-tahun di luar, juga tidak pernah memberitahu orang lain tentang identitasku. Sebelumnya tidak memberitahumu. Karena kita menikah kontrak. Juga tidak perlu dikatakan. Kemudian takut, kalau kamu tahu, merasa kesenjangan kekayaan kita terlalu besar, ada tekanan, semoga kamu mengerti. Waktu yang tepat untuk jujur. Urusanku kalau tidak sekarang. Kapan lagi? Kamu ngapain? Kamu main sopan dulu baru main keras. Sopan dulu, jangan-jangan kamu ada riwayat KDRT. Sopan baru KDRT aku Xie Lancuan, aku bilang. Meskipun aku salah, tapi perilakumu ini tidak benar. Sebenarnya aku juga ada yang disembunyikan darimu. Seberapa besar yang kamu sembunyikan? Sampai berlutut minta maaf. Sayang, sebenarnya aku sama sekali tidak sakit. Oh, cuma itu? Kirain masalah besar. Masa aku harus senang untukmu? Cepat bangun, cepat bangun. Tunggu. Sayang, ada satu hal lagi yang harus aku akui. Tapi kamu harus janji, setelah dengar, jangan minta cerai. Aku menyembunyikan masalah sebesar ini. Kamu tidak minta cerai? Masalah sebesar apa sampai aku minta cerai? Bisa juga sih. Kamu punya anak? Ya nggak segila itu juga. Iya. Tentang identitasku. Kecelakaan besar di selatan kota. UGD penuh. Cepat kembali ke RS untuk bantu. Baik, saya mengerti. Dokter, kecelakaan lalu lintas darurat. Aku harus pergi, ya. Sayang.
Ada urusan besok aja bicaranya. Kamu ini, kalau kamu baca berkas, yang aku kasih lebih awal, masa kemarin jadi segini pasif? Jadi kamu sudah tahu dari dulu, tapi dipendam aja nggak bilang ke aku? Bro, demi Tuhan. Beberapa hari lalu aku sudah mau bilang, kamu sendiri, yang mengalihkan pembicaraan. Jadi kamu sudah akui sama dia belum? Kemarin rencananya mau bilang. Tapi tiba-tiba ada pasien darurat di RS, belum selesai bicara dia sudah pergi. Saranku, masalah ini sebaiknya jangan ditunda lagi. Semakin ditunda semakin buruk, manfaatkan dia sekarang merasa bersalah. Cepat ambil kesempatan. Masalah selesai, ya? Aku rencananya malam ini akan akui. Ceo. Dari rumah sakit subuh, kiriman kilat. Rumah sakit subuh? Dari kakak ipar? Villa pemandangan laut di Hainan. Resor di barat kota, Lamborghini dan Mercedes. Kakak ipar benar-benar royal. Kalau aku, meskipun aku marah karena dia bohong, melihat ini, marahku hilang juga. Tentu saja. Ini semua milikku. Kalau iri, minta sama istrimu aja. Ada surat cinta juga, mau bikin iri siapa? Surat wasiat. Lancuan. Saat kamu membaca surat ini, aku sudah tidak ada di dunia ini. Sialan. Pasien yang datang ke UGD kemarin punya HIV. Pihak keluarganya malah sembunyi dan tidak lapor pisaunya melukai tanganku. Hasil tes darah baru dikirim. Sayangnya aku tertular. Tapi sekarang ngomongin itu semua udah gak ada artinya. Aku cuma berharap kamu gak benci aku karena tipu-tipu itu. Rumah dan mobil ini kamu ambil aja. Hidup baik-baik dengan istri baru kamu. Lancuan. Kamu, kenapa kamu datang? Sayang, aku udah baca surat yang kamu tulis. Cepet banget, berarti kamu pasti nggak baca beneran. Aku bacanya beneran, sungguh. Kamu beneran bacanya? Nah, kalau kamu udah baca, aku jelasin lagi ya. Di kartu ini ada 50 juta, pertama-tama aku minta maaf, tapi kamu jangan dipermasalahkan. Aku udah nipu kamu lihat uangnya aja. Luangkan waktu bantu jagain ayahku, ya, kalau aku pergi, dia di rumah pasti sedih banget. Nggak mau. Ayahmu sendiri, lu sendiri yang berbakti, ngomong sama aku ngapain? Kalau aku bisa, aku bakal minta tolong kamu. Oh iya, di rumah aku masih ada Chihuahua, namanya Xiao Bell. Waktu itu aku mikir hari kepergiannya bisa diadakan upacara yang meriah. Nggak nyangka aku pergi duluan, termasuk ayahku, orang tua mengantar anak muda. Sayang, jangan khawatir, katanya hasil pemeriksaan ulang belum keluar, kan? Kamu seberuntung itu pasti nggak apa-apa. Dokter Wen ada? Oh, aku nggak ada. Dari bagian pemeriksaan total ada kabar, sampel darah. Anda ternyata salah. Diagnosis, Anda negatif. Anda nggak apa-apa. Kamu yakin salah diagnosis? Yakin, kali ini pasti nggak salah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku tahu pasti kamu nggak apa-apa. Masa sih, bisa salah diagnosis? Aku nggak jadi mati, aku nggak apa-apa. Ini kartu juga nggak perlu dikasih ke kamu. Kamu, tadi malam mau ngomong apa? Besok malam jam 9 di lantai atas Hotel Tianya aku kasih tahu. Kok kamu misterius banget sih? Bilang aja langsung dong. Aku mau melamar dia. Melamar? Kamu masih punya hati nurani. Katakan, apa yang harus kulakukan? Lalu apa yang harus aku siapkan? Anjing yang rontok itu juga harus dibawa. Besok malam waktunya sempit. Ada yang bisa aku bantu? Ada kok. Hijau saja. Hitam. Ini bagus. Merah. Selagi tantang lembur hari ini. Terima kasih semuanya sudah datang tengah malam membantu. Kalau begitu kita mulai kerja sesuai tugas yang sudah dibagi.
Kenapa semua punya kerjaan serius, cuma aku yang jaga anjing? Bale, apa kamu mau buang air? Jangan ganggu dia. Sudah mau jam 9. Tang-Tang mau pulang kerja. Aku jemput dia. Baik, Pak. Direktur Lin. Ada acara besar apa? Pak Lin, persiapan begini besar, pakaiannya rapi sekali. Hari yang baik. Ayo, ayah gantikan pakaianmu juga. Tidak usah. Malam ini aku ada janji dengan Xie Lanchuan, ada urusan. Aku tahu, makanya aku mendandanimu. Kamu tahu? Bagaimana kamu tahu? Ayo. Presiden Sheng Hua mau melamar di sini hari ini. Presiden Sheng Hua mau melamar di sini. Harus cepat beritahu Xie Lanchuan untuk ganti tempat. Xie Lanchuan. Kenapa kamu naik ke sini? Malam ini Presiden Sheng Hua mau melamar di sini. Kamu sudah tahu? Ini yang ingin kukatakan padamu. Katakan padaku, kamu Presiden Sheng Hua. Maaf sudah menyembunyikan ini selama ini. Jangan bercanda. Kudengar Presiden Sheng Hua itu gendut 300 jin. Xiao Tang. Xiao Tang, kali ini dia benar tidak menipumu. Nyonya, Dan aku. Sayang, maafkan aku sudah menipumu. Mulai sekarang aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu, sebagai bukti kesetiaanku. Aku akan memberikan semua saham Sheng Hua, semuanya ku transfer ke namamu. Asal kamu mau. Mulai sekarang uang keluarga kita semua kamu yang atur. Siapa yang mau uang keluargamu? Xie Lanchuan, kamu pikir aku pasti setuju? Maaf ya. Aku tidak tahu. Kamu tidak suka aku? Bukan maksudku begitu. Kamu yakin? Ayo pasangkan. Sayang, kamu membuatku takut setengah mati. Kamu benar-benar tidak marah? Aku sudah tidak marah padamu. Aku juga kan menipumu. Ayo, presiden miliaran yang tampan dan kaya. Cepat pakai, jangan sampai dilarikan perempuan lain.